Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab al-mizah, bab tentang bercanda. Haddatsana Musaddad qal haddatsana Ismail qal haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas bin Malik qal atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi wa ma'ahunna Ummu Sulaim faqal ya anjashah ruwaidan sawqaka bil qawarir. Qala Abu Qilabah fatakallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin law takallama biha ba'dukum la'ibtumuha alaihi qauluhu sawqaka bil qawarir. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ismail, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sebagian dari istri-istri beliau dan bersama mereka ada Ummu Sulaim. Beliau pun bersabda, wahai Anjashah, pelan-pelanlah dalam menggiring botol-botol kaca. Pelan-pelanlah dalam menggiring botol-botol kaca. Abu Qilabah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan yang kalau diucapkan oleh sebagian kalian, kalian akan mempermainkannya, akan menjadikannya sebagai main-main. Yakni perkataan Nabi pelan-pelan dalam menggiring botol-botol kaca. Nah, ini hadisnya ayyuhal ikhwah dari Anas bin Malik. Di sini Anas bin Malik mengabarkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari mendatangi sebagian istri beliau. Artinya beliau di sini mendatangi tidak semua istrinya, sebagian istri beliau, dan di antara mereka ada Ummu Sulaim. Ini bukan istri Nabi. Dan ini kejadiannya di Safar ketika Nabi melakukan perjalanan jauh ya. Nah, di sini Nabi berkata, wahai Anjashah, pelan-pelan dalam menggiring botol-botol kaca. Anjashah ini adalah maula Nabi, bekas budak Nabi. Jadi budak dimerdekakan namanya maula. Wahai Anjashah, pelan-pelan dalam menggiring botol-botol kaca. Jadi dalam perjalanan itu Anjashah itu dia menggiring unta sambil apa kalau orang Indonesia nyanyi. Terus biasanya kalau hewan kalau dinyanyikan kan gerak apa gitu, apa bersenandung istilahnya itu, bersenandung dengan bait-bait sejenis syair atau sejenis syair. Nah, Anjashah ini dia dalam safar, dalam perjalanan dia bersenandung menggiring unta-unta gitu. Nah, Rasulullah nyuruh Anjashah untuk pelan-pelan dalam menggiring botol-botol kaca. Maksud botol-botol kaca yaitu kaum wanita yang ada di belakang. Jadi dalam perjalanan ini misalnya Rasulullah para sahabat yang laki-laki, perempuan di bagian belakang, pakai rombongan itu. Nah, ketika Anjashah bersenandung, misalkan supaya untanya semangat, nanti kalau untanya cepat, yang di belakang ikut cepat, bisa jadi kaum wanita kan jatuh. Nah, itu maksudnya apa ya? Ini kata sebagian ulama, maksudnya apa? Nyanyinya itu jangan sampai nanti bikin untanya bergerak cepat, yang di belakang cepat akan kaum wanita jatuh. Jangan seperti itu, nanti mereka bisa pecah, jatuh, sakit. Ini makna pertama. Dan makna kedua maksudnya hati-hati. Kaum wanita di belakang mendengar suaramu jadi gini, kelepak-kelepak istilahnya gitu. Karena wanita itu mudah sekali terfitnah oleh suara pria yang merdu gitu. Hati-hati, pelan-pelan, jangan sampai engkau memfitnah kaum wanita dengan suaramu.
Nah, jadi ada dua Bapak ya, bisa maknanya, jangan kamu cepat-cepat menggiring unta sehingga kaum wanita pun untanya berjalan cepat lalu mereka bisa jatuh. Ini makna pertama. Dan maknanya bisa juga, jangan kamu terlalu keras bersenandung sehingga akhirnya kaum wanita jadi terfitnah. Jadi ada dua makna Bapak ya. Nah, kata Abu Kilabah sini, perawi hadis dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat yang kalau diucapkan oleh sebagian kalian akan menjadikannya sebagai main-main. Yaitu ucapan apa? Pelan-pelan dalam menggiring botol-botol kaca. Botol-botol kaca ini maksudnya apa? Kaum wanita. Ini kan Nabi kan bercanda nih. Nah, artinya mengucapkan perkataan kiasan. Nah, kata Abu Kilabah, kalau kalian mengucapkannya, kalian nanti dijadikan bahan bercandaan terus gitu loh. Jelas Bapak ya? Nah, ini hadisnya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, bolehnya safar, perjalanan jauh bersama kaum wanita. Kaum wanita ini nggak mesti istri sama yang lain, maksudnya dengan mahramnya. Misalkan kita A dengan istrinya, B dengan istrinya, pergi bersama jauh, tak masalah, karena sudah ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya mengungkapkan kiasan. Bolehnya mengungkapkan kiasan. Seperti contohnya Nabi mengumpamakan atau mengatakan kaum wanita mengucapkan tadi apa? Pelan-pelan dalam giring botol-botol kaca. Botol-botol kaca ini kiasan tentang kaum wanita. Timbul pertanyaan, apa maksud botol-botol kaca? Ya, artinya begini Bapak, kalau botol kaca itu kalau jatuh mudah pecah. Nah, begitu pula kaum wanita. Kaum wanita kalau sakit sedikit bisa sakit hatinya sampai seumur hidup. Maka hati-hati, jangan sampai mudah menyakiti kaum wanita. Ini kedua, bolehnya mengungkapkan kata kiasan. Lalu ketiga, faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk bersikap lembut kepada kaum wanita, tidak kasar. Ya, contohnya tadi Anjasyah disuruh menggiring untanya dengan lembut, tidak cepat-cepat, karena khawatir rombongan kaum wanita di belakang berjalan cepat sehingga akhirnya mereka jatuh. Nah, ini faedah ketiga. Faedah keempat, anjuran untuk menjauhkan kaum wanita dengan kaum pria dalam perjalanan. Ya, supaya apa? Supaya tidak timbul fitnah. Jadi kaum wanita dianjurkan mengambil posisi yang jauh dari kaum pria. Jangan mendengar perkataan kaum pria kecuali kalau dalam berupa nasihat. Adapun dalam berupa lantunan bersenandung maka jangan. Contohnya dalam hadis ini, berdasarkan penafsiran sebagian ulama, Nabi menyuruh Anjasyah untuk, karena kalau suaranya terdengar kaum pria, kaum wanita, nanti mereka terfitnah. Nah, ini Bapak ya, ini wanita mendengar pria, begitu juga pria mendengar suara wanita. Gak boleh mendengar suara wanita kecuali kalau dibutuhkan ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, dan ini mungkin faedah terakhir, bolehnya bercanda, sebagaimana dalam judul bab sini, bab tentang bercanda. Artinya bolehnya bercanda selama tidak melanggar aturan agama, seperti yang dilakukan oleh Nabi tadi dengan mengatakan pelan-pelanlah dalam menggiring botol-botol kaca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.